gunung niku nggih sampun lestari, nggak ada semen niku pun tetep tenang. Nah mungkin nek enten semen, nggih terutama sumber mata air niku dampake niku nggih mati semua ngoten. Jadi lebih sakit ada pada semen daripada sakit meninggal. Awal mulanya kami bergabung dengan tim ranger dari Sefotnya HK karena kami ingin mengetahui apa-apa aja yang ada di kawasan hutan dan untuk mendokumentasikan. Jadi kalau kita nggak bergabung di dalam ranger, kita nggak tahu, sementara kita penjaga hutan. Mau kayak mana hutan ini, mau diapain hutan ini. Kan nggak ada pemahaman-pemahaman di situ. Hutan adalah sumber pendidikan bagi kami. Hutan adalah sumber kehidupan bagi kami. Nama saya Ritawati, saya di KPPL Maju Bersama sebagai ketua kelompok. Dulunya awalnya memang kami itu kalau untuk di hutan, khususnya hutan TNKS ini, memang itu tidak diperbolehkan masyarakat itu, tidak diperbolehkan misalnya mengambil HHBK, hasil hutan bukan kayu itu tidak diperbolehkan. Jadi kami itu punya niatan yaitu dengan kesadaran diri sendiri, kenapa hutan yang begitu luas, yang begitu asri, yang begitu indah, banyak potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan, kok kita nggak bisa memanfaatkannya. Siapa yang tidak kenal dengan mereka? Para perempuan hebat penjaga tanah air. Mereka yang berdiri tegak tanpa ragu ambil bagian dalam upaya pelestarian ibu bumi. Perempuan-perempuan pejuang tersebut terkoneksi dengan alam. Hal ini terjadi karena kaum perempuan umumnya memiliki peran yang berhubungan secara langsung dengan lingkungan. Oleh karenanya, adanya krisis lingkungan hidup tentu dapat mengganggu peran perempuan. Keterkaitan antara alam, lingkungan hidup dengan posisi dan keberadaan perempuan dikenal dengan istilah ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan bagian dari gerakan feminis. Istilah ini pertama kali digunakan oleh penulis asal Prancis, Françoise Dogon, pada tahun 1974 lewat bukunya Le Feminisme ou la Mort. Inilah awal istilah ekofeminisme diperkenalkan. Di awal hadirnya ekofeminisme, konsep ini cukup menjanjikan. Namun, seiring berjalan waktu, konsep ini banyak mendapat kritikan. Nah, kira-kira ekofeminisme itu sebenarnya apa? Dan kenapa sih bisa berbalik mendapat kritikan? Kita kupas di episode Tifapedia kali ini bersama Ibu Ani Sucipto, dosen Magister Kajian Gender Universitas Indonesia, sekaligus anggota Dewan Pengurus Yayasan TIFA periode 2019-2022. Ekofeminisme itu adalah salah satu aliran di dalam kajian feminis yang melihat keterkaitan antara pembangunan ekonomi, lingkungan, dan gender. Nah, ekofeminisme itu dikembangkan lewat tulisan-tulisan yang kita kenal oleh oleh Vandana Shiva, itu salah satu aktivis dari India, dan Maria Mays. Maria Mays itu adalah feminist scholar yang beraliran ekonomi politik. Nah, mereka menulis buku yang berjudul Ekofeminisme. Nah, di situ mereka tesisnya intinya menyatakan bahwa ada keterkaitan antara kerusakan lingkungan hidup itu paralel dengan kekerasan terhadap perempuan. Karena kalau lingkungan hidup itu rusak sebagai dampak dari model pembangunan kapitalistik gitu ya, ini yang terdampak sangat keras adalah perempuan sebetulnya. Karena digambarkan oleh Vandana Shiva dan Maria Mays itu bahwa perempuan itu dengan lingkungan itu hubungannya sangat erat. Perempuan digambarkan sebagai penjaga alam,
dia menjaga tentang karena bersahabat dengan alam, hidupnya tergantung dari alam, dia memelihara kultur dan tradisi gitu ya. Itu juga yang erat berkaitan dengan alam. Jadi alam itu buat perempuan itu sangat penting gitu ya. Kelestarian alam itu penting. Dari alam itu mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dari alam mereka bisa menjaga kesehatan, dari alam mereka bisa menjaga tradisi yang akan diturunkan turun-temurun kepada kemudian anak dan seterusnya dan keturunannya. Jadi kelestarian alam itu penting buat perempuan intinya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh model pembangunan yang kapitalistik itu akan merugikan perempuan karena itu sama dengan kekerasan terhadap perempuan. Francois Dogon 1974 mengungkapkan adanya keterkaitan yang erat antara penindasan terhadap perempuan dan penindasan terhadap alam yang dapat dilihat secara kultur, ekonomi, sosial, bahkan politik. Yenestra King 1983 juga menegaskan adanya hubungan antara penindasan terhadap perempuan dengan penindasan terhadap alam yang dilakukan oleh laki-laki. Penindasan ini berakar pada kultur patriarki, di mana dalam sistem ini perempuan menempati konstruksi posisi yang sama dengan alam, yaitu sebagai objek, bukan subjek. Kata-kata mengenai penindasan seperti diperkosa, dipenetrasi, digarap, juga dieksploitasi sangat lekat dengan perempuan. Kata-kata tersebut pun turut lekat dengan aktivitas yang berhubungan dengan alam. Misalnya, tanah yang digarap, bumi yang dikuasai, dan hutan yang dieksploitasi. Maka, ada keterkaitan simbolik antara perempuan dengan alam. Keterkaitan simboliknya itu sebetulnya sangat, kalau kita ilustrasikan bisa dengan mudah seperti ini ya. Saya kasih contoh-contoh ya. Misalnya ketika ada satu upaya, kita ngelihat di Indonesia ya. Di Indonesia tuh gampang sekali kita melihat ada contoh-contoh di Kendal, kita contoh-contoh ada di Freeport, kita contoh-contoh ada di Aceh, di NTT dan banyak tempat di Indonesia bagaimana investasi ekonomi perambahan hutan untuk tujuan-tujuan ekonomi itu sangat berdampak buruk ya buat perempuan gitu ya. Misalnya begini, ketika investor masuk gitu ya, mereka akan menggali itu tanah, bukan hanya hutan yang ditebang tetapi juga tanah digali. Nah biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar kayak sawit atau semen itu dia menyerap air tanah sangat rakus sekali gitu ya, sangat rakus sekali. Dampaknya itu yang terjadi bukan hanya kekeringan gitu ya, kekeringan tetapi juga panen rusak, kesulitan untuk juga berdampak kepada kesehatan, airnya kotor, rusak, airnya hilang, panennya nggak berhasil, lalu juga ini akan berdampak kepada misalnya yang paling keras itu adalah terdampak untuk kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan dengan air itu kan sangat dekat hidupnya gitu ya. Mereka makan, mandi, cuci itu dari air. Kalau mereka menstruasi, mereka punya bayi, itu membutuhkan air yang lebih banyak. Ketika air itu, sumber air itu kering, ya itu terdampak bukan hanya kepada kesehatan reproduksi mereka gitu ya. Bayi cacat, bayi stunting gitu ya, atau mereka kesehatannya terganggu, tetapi juga pangannya mereka gitu ya. Ketika tadinya mereka bisa dengan mudah mengambil makanan dari hutan, berburu dari hutan gitu ya, hari ini mereka nggak bisa lagi melakukan itu. Mereka harus membayar
Jadi tadinya ikan sarden, ikan itu bisa dikail, diambil sendiri, sekarang harus dibeli dalam bentuk sarden. Daging yang tadinya dia berburu, kemudian hari ini harus beli di supermarket. Semua kebutuhan pangan yang tadinya tercukupi, itu hari ini tidak bisa lagi dilakukan dan mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah itu kira-kira dampaknya kalau kita lihat ilustrasinya seperti itu. Nah, makanya kemudian dikaitkan juga ya, ekofeminisme ini kan juga bicara tentang metafor, dia bicara dalam metafor, bahasa metafor. Bagaimana perempuan-perempuan itu menggambarkan alam itu seperti tubuhnya, gitu ya, seperti tubuh ya. Jadi kalau Mama Yosefa dulu di Papua selalu bilang bahwa gunung itu kan dekat dengan Yang Maha Kuasa ya gitu ya. Itu erat berkaitan dengan bagaimana sistem religi, sistem yang menjaga ya. Lalu lembah itu tempat yang paling subur. Nah, disitulah di mana ada hutan, di mana ada binatang, di mana mereka bisa mencukupi kehidupan mereka. Atau terus kemudian kaki gunung. Kaki gunung itu wilayah yang berbahaya buat mereka, gitu ya, berbahaya. Misalnya kalau mereka dari daerah pegunungan, kaki gunung itu yang berkaitan dengan laut mereka nggak bisa, jadi harus waspada. Jadi harus dijaga. Begitu pula dengan perjuangan si Mama Ale Tabaun. Mama Ale Tabaun itu berjuang di NTT waktu itu. Melawan perusahaan yang ingin menambang batu di situ ya. Jadi Mama Aleta tuh menggambarkan hidup perempuan itu terdiri dari air, tanah, tumbuhan dan batu. Jadi yang satu seperti darah, daging dan tulang. Jadi itu hal-hal seperti itu yang mereka gambarkan, bagaimana kedekatan perempuan dengan alam. Jadi ini yang agak menyedihkan ya, bagaimana pelibatan perempuan ini di dalam upaya pelestarian lingkungan itu minim. Saya mencontohkan kasus-kasus misalnya ketika ada perusahaan yang ingin masuk untuk perluasan perkebunan sawit kah, atau eksploitasi tambang. Mereka tidak datang kepada perempuan, mereka datang kepada laki-laki. Dan di situ karena dianggap bahwa ya kepala keluarganya laki-laki begitu. Jadi perempuan kan urusannya cuma tahu beres bagaimana menyediakan makanan, mengurus anak-anak di rumah. Nah, ketika perusahaan-perusahaan itu datang kepada laki-laki, biasanya mereka negosiasi dan komprominya harga ditentukan oleh si laki-laki. Laki-laki mikirnya kan biasanya kendaraan, motor, mobil, tanah, uang gitu ya. Mereka nggak memikirkan apa dampaknya ketika tanah itu beralih fungsi kepada perusahaan. Jadi ini yang kadang-kadang free, prior, informed consent itu tidak ada gitu ya, tidak terjadi gitu ya. Nah, kita lihat itulah yang kemudian terjadi gitu ya, alih kepemilikan ya tanah itu biasanya sama sekali tidak melibatkan perempuan di situ. Dan ketika ada janji-janji bahwa ini nanti kalau ada perusahaan sawit, perusahaan semen, anak kamu nanti akan dapat lapangan kerja, disekolahkan, jadi akan lebih sejahtera. Dalam kenyataannya tidak selalu demikian yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah kembali mereka menjadi kelompok-kelompok yang paling rentan, paling vulnerable, secara ekonomi paling terpuruk, dan inilah yang kemudian menyebabkan kasus-kasus kenapa terjadi TKI, migran ya mencari, karena di ruang hidupnya sudah hilang,
mereka harus cari lagi ke tempat yang lain. Kekerasan yang meningkat gitu ya, kekerasan yang meningkat ketika kalau dalam kasus Papua ya mungkin minuman keras gitu ya, alkohol dan seterusnya. Itu yang tergambar dari data-data research di lapangan, yang contoh-contoh yang bisa diungkapkan. Kritik terhadap ekofeminisme itu kan yang paling keras itu adalah bahwa melihat perempuan itu sebagai kategori yang homogen. Artinya karena jenis kelaminnya sama, dianggap pengalamannya sama semuanya. Yang kedua adalah ekofeminisme itu juga dikritik karena membenturkan antara peran domestik perempuan dengan peran publik dan peran komunitas. Nah, sebetulnya kan itu bukan sesuatu yang terpisah gitu, sesuatu yang menyatu gitu. Sama sekali tidak melihat peran-peran yang lain selain dikotomi antara publik dan privat. Ekofeminisme juga dikritik karena membenturkan lagi juga atribut femininitas dan maskulinitas di sini, gitu ya. Jadi dianggap bahwa keterkaitan antara perempuan dan alam itu menunjukkan sifat feminin dari perempuan, dan dianggap bahwa ketika kita membicarakan maskulinitas itu identik dengan tadi kekerasan, penyerobotan, penindasan, kekerasan gitu ya. Padahal kan tidak sedemikian adanya, tidak biner, tidak dikotomi yang bersifat biner. Jadi ini sangat bisa dipertukarkan begitu ya. Jadi ini yang kemudian dikritik, menjadi kritik utama dari feminisme, ekofeminisme. Tetapi sebetulnya sih saya bisa katakan di samping semua kritik-kritik itu, feminisme itu sudah ikut memberikan kontribusi, sebetulnya kontribusi awal ya, paling tidak membuka kajian tentang pentingnya pelibatan perempuan ini di dalam upaya kelestarian lingkungan. Karena kan selama ini kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi dan lingkungan, itu lebih kepada dimensi itu, tidak menyertakan dimensi perempuan dan gender di situ. Nah, kita ngelihat disinilah sebetulnya sumbangannya. Gitu. Tengok juga dong, gitu ya, dimensi perempuannya itu ketika terjadi pembangunan ekonomi dan kerusakan lingkungan, di situ dampaknya itu berbeda-beda antara setiap kelompok, setiap kelompok individu, begitu. Dan yang kedua adalah ekofeminisme itu juga menyumbangkan tentang gerakan, pentingnya gerakan perempuan bergerak gitu sebetulnya, gitu ya. Di situ sekali lagi kita sudah tadi kita perlihatkan bahwa ada pejuang-pejuang eco warrior yang perempuan, gitu ya, di berbagai belahan dunia, termasuk kita di Indonesia juga mengenal gitu eco warrior yang kita tahu mereka sangat berkontribusi, gitu ya. Mereka tidak gampang menyerah gitu ya, tidak gampang menyerah, berusaha menggerakkan, memobilisir ya perempuan dan laki-laki bagaimana menjaga lingkungan gitu ya, menjaga lingkungan supaya lestari, supaya sustain gitu ya. Kita kenal bahwa ada dulu Mama Yosefa memobilisir ibu-ibu untuk menolak buah-buahan dan sayuran impor gitu ya, karena itu akan merusak dan berdampak buruk kepada tanaman-tanaman pangan yang dihasilkan di Papua. Sama seperti Mama Aleta Baun juga memobilisir perempuan-perempuan di NTT untuk menenun ini di depan gerbang tambang, supaya tambang itu traktor nggak bisa masuk ke sana. Yang berhasil waktu itu, jadi akhirnya berhenti untuk perusahaan tambang gitu. Mama Aleta juga berhasil ketika mereka memobilisir perempuan-perempuan untuk demo anti buah dan sayuran asing. Tetapi kendeng ini relatif menurut saya
nggak terlalu berhasil gitu ya. Kendeng itu juga melakukan perlawanan gitu ya, Mbak Gunati ya. Kita ingat yang menyemen kakinya gitu ya, tetapi kita lihat perusahaan semen itu tetap beroperasi hingga hari ini, malah memperluas cakupannya. Jadi gerakan-gerakan itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Gitu. Di Aceh kemarin kita lihat ada juga berhasil kan, ini generasi muda. Jadi mungkin kajian-kajian ke depan kita juga bisa melihat konteks ya. Konteks ini harus dibaca gitu. Kapan ini gerakan ini bisa berhasil, kapan gerakan-gerakan ini gagal. Jadi itu kira-kira sumbangannya ekofeminisme. Meski ekofeminisme dikritik, salah satunya mendomestikasi perempuan karena menghubungkan peran domestik perempuan dengan alam. Bahwa seolah-olah hanya perempuan saja yang peduli dengan alam. Ini menjadi titik pijak advokasi yang kuat seputar feminisme dan lingkungan. Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu ya. Ikuti dan pantau juga akun media sosial kami @Tifa Foundation untuk update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.